warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran Bahasa Arab. Kita masih belajar pada bab 2, yaitu dalam tema Al-Marafiqul Madrasiyah. Kita akan membahas tentang at-tarkib, struktur kalimat. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur kalimat yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang ismul isyarah atau kata petunjuk. Apa saja ismul isyarah itu? Ismul isyarah itu adalah kata petunjuk. Kata petunjuk itu bisa untuk menunjukkan jarak dekat atau lil qorib, bisa untuk menunjuk jarak yang jauh. Sekarang kita lihat apa saja yang termasuk kata petunjuk itu. Yang pertama, kata petunjuk yang bentuknya muzakkar. Contohnya hadza. Diulangi, kata petunjuk yang bentuknya muzakkar adalah kata hadza. Contohnya hadza Mahmud. Kemudian kata petunjuk itu ada yang muannas atau untuk perempuan, yaitu kata hadhihi. Contohnya hadhihi Aisyah. Atau isim isyarah muzakkar untuk kata benda, yaitu kata contohnya zalika. Zalika kitab. Zalika kitab. Itu buku. Kemudian yang muannas, tilka sabura. Itu papan tulis. Jadi kata petunjuk itu hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Hadza dan zalika bentuknya muzakkar, hadhihi dan tilka bentuknya muannas. Kemudian ada kata sifat dan kata yang disifati. Atau dalam bahasa Arabnya kata sifat itu disebut dengan an-na'at. Kemudian kata yang disifati itu disebut al-man'ut. Sifat dan man'ut atau kata yang disifati ini juga ada yang bentuknya muzakkar, ada yang bentuknya muannas. Kata sifat yang bentuknya muzakkar, contohnya Ibrahim tilmidun nasyid. Kenapa ini kata sifatnya muzakkar? Karena di sini Ibrahim, yaitu laki-laki. Jadi kata sifatnya juga harus muzakkar. Ibrahim tilmidun nasyid. Ibrahim murid yang rajin. Nasyid artinya yang rajin. Kemudian Fatimatu tilmidatun nasyidah. Ini kata sifat yang bentuknya muannas. Karena di awal kata ini Fatimah muannas. Jadi kata sifatnya harus nasyitatun. Muannas juga. Jadi kata sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifatinya muzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya harus muzakkar juga. Kalau yang disifati muannas atau untuk perempuan, maka kata sifatnya juga harus muannas, yaitu dengan tanda tak marbutah, nasyitatun. Kita perhatikan satu persatu contoh yang tadi kita sudah bahas, yaitu dengan menganalisa kedudukannya. Contoh yang pertama, Ibrahim tilmidun nasyid. Ibrahim kedudukannya menjadi mubtada, tilmidun menjadi khobar yang atau man'ut,
atau kata yang disifati nasyitun menjadi khobar yang berupa naat atau sifat. Ini contoh yang muzakkar. Fatimatu tilmidatun nasyitah. Fatimah adalah mubtada, khobarnya adalah tilmidatun nasyitah, disebut khobar. Nasyitahnya adalah naat atau kata sifat. Apa yang disifati itu? Yaitu Fatimah. Kata Fatimah. Jadi Fatimah itu adalah murid yang rajin. Maaf, yang disifati itu adalah kata tilmidah atau disebut man'ut. Jadi yang disifati itu adalah kata tilmidah, murid yang rajin. Kita lanjutkan. Sekarang struktur kalimat tentang mubtada khobar. Mubtada dalam bahasa Indonesianya adalah subjek, khobar dalam bahasa Indonesianya adalah predikat. Masih terdiri dari kata sifat khobarnya atau naat. Contohnya, hadzal hammam nazifun. Hadzal hammam nazifun. Kamar mandi ini bersih. Nazif ini adalah kata sifat. Mana yang disifati? Yaitu al-hammam, kamar mandi. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Al-hammam itu bentuknya muzakkar, maka kata sifatnya juga muzakkar. Kemudian hadhihi sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. Halaman ini luas. Hadhihi sahatu adalah mubtada atau subjek. Wasi'atun khobar. Khobarnya ini adalah kata sifat. Luas. Kata sifatnya mu'annas, maka sifatnya juga harus yang disifati mu'annas, maka kata sifatnya juga harus mu'annas. Selanjutnya isim isyarah dengan kata zalika. Zalikal maqsafu jadidun. Zalikal maqsaf adalah mubtada atau subjek, jadidun itu adalah khobar. Khobarnya berupa kata sifat. Artinya kantin itu baru. Kemudian yang bentuknya mu'annas, tilkal maktabatu kabiratun. Tilkal maktabatu kabiratun. Tilkal maktabatu adalah mubtada atau subjek. Kabiratunnya menjadi khobar atau predikat yang berupa sifat. Bentuknya muannas atau muzakkar? Muannas. Jadi yang disifati adalah al-maktabatu, bentuknya muannas, maka kata sifatnya harus muannas. Sekarang mubtada khobar yang khobarnya berupa dzarful makan atau kata keterangan tempat. Contoh-contohnya, hadzal masjidu amamal idaroh. Hadzal masjidu amamal idaroh. Yang dinamakan dzarf makan itu kata amama, di depan. Hadzal masjidu ini, masjid ini amamal idaroh, di depan kantor. Jadi hadzal masjidu adalah mubtada, amamal idaroh adalah khobar. Khobarnya ini berupa dzarful makan, yaitu ada keterangan tempat, yaitu kata amama. Contoh yang kedua, hadhil mistaratu 'alal maktabati. Hadhil mistaratu 'alal maktabah. Penggaris ini ada di atas meja. Hadhil mistarah adalah mubtada atau subjek, 'alal maktab adalah khobar yang berupa yang terdapat dzarful makan, yaitu kata 'ala, di atas. Contoh berikutnya, zalikal kitabu fil haqibah. Zalikal kitabu fil haqibah, buku itu di dalam tas. Jadi
Mubtadanya adalah kata zalikal kitabu. Khobarnya yang terdapat dzarful makan yaitu kata fil haqibah. Fil haqibah, di dalam tas. Tilkal maktabatu bainal masjidi wal fasli. Perpustakaan itu di antara masjid dan kelas. Mubtadanya adalah tilkal maktabatu, kemudian khobarnya adalah khobar yang terdapat dzarful makan, itu kata bainal masjidi wal fasli. Perpustakaan itu di antara masjid dan kelas. Jadi yang namanya dzarf makan itu yaitu kata amama di depan, ala di atas, fi di dalam, baina di antara, atau tahta di bawah. Itu adalah yang merupakan dzarful makan atau keterangan tempat. Kemudian kata tanya yang diawali dengan ila aina, min, yang diawali dengan aina, min aina, dan ila aina. Perhatikan kata aina artinya di mana. Contohnya ainal qalam, di mana pulpen? Maka jawabnya al-qalamu fil haqibah. Al-qalamu fil haqibah. Pulpen ada di dalam tas. Kemudian kalau kata tanyanya dengan min aina, atau dari mana? Contohnya min aina anta, dari mana kamu? Ana min Jakarta, saya berasal dari Jakarta. Menanyakan asal seseorang. Kemudian kata tanya ila aina, kemana? Ila aina tadhhab, kemana kamu pergi? Adhabu ilal madrasah, saya akan pergi ke sekolah. Jadi ini adalah kata tanya yang untuk menanyakan aina, artinya di mana, min aina, dari mana, ila aina, kemana. Baik anak-anakku, itulah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Syukron ala timamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Ila liqa fi usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.